Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Saya Dini Fajira Syabani dengan NIM C1 C022087. Kali ini kita ketemu lagi dengan pembahasan yang sama seputar akuntansi syariah. Kali ini kita akan membahas topik yaitu akad ijarah. Akad ijarah berasal dari kata ijarah, dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Akad ijarah dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah yang disebut dengan ujrah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Nah, ijarah berhubungan dengan kegiatan transaksi sewa menyewa. Adapun objek ijarah atau aset yang dapat disewakan berupa rumah, mobil, peralatan maupun barang lain yang bersifat dapat digunakan selama periode akad, misalnya 1 tahun, 2 tahun gitu, atau 1 bulan, atau tergantung ketentuan. Kemudian jenis akad ijarah sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada ijarah, merupakan sewa menyewa objek secara tanpa pemindahan risiko dan manfaat yang terkait pemilikan aset. Kemudian ada atau tidak adanya wa'dah untuk pemindahan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Kemudian yang kedua ada ijarah mutahiyah bin tamlik atau IMBT. Nah, ini merupakan ijarah dengan wa'dah pemindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Yang kedua ada jual dan ijarah. Nah, transaksi ini ketika penjual atau penyedia jasa tadi menjual objek ijarah terlebih dahulu kepada pihak lain, kemudian menyewakannya kembali objek ijarah berupa benda tadi kepada pihak lain. Nah, selanjutnya ada ijarah lanjutan, merupakan jenis ijarah dengan menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atau aset yang sebelumnya telah disewakan dari pemilik disewakan ke tadi yang penggunanya tadi. Kemudian pada jenis ijarah ini terdapat beban ijarah atau sewa tangguhan untuk pembayaran dengan jangka waktu yang panjang sebagai beban ijarah untuk sewa jangka pendek. Kemudian ada dasar syariah akad ijarah, di mana sumber hukumnya sendiri dijelaskan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 32 dan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 dan Quran surah Al-Qasas ayat 26. Dan jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 223. Selanjutnya, rukun ijarah sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, pelaku merupakan pemberi sewa, dan yang kedua penyewa atau mustajir. Nah, yang kedua ada objek ijarah berupa manfaat aset atau jasa atau sewa berupa upah. Yang ketiga ada ijab dan kabul sebagai bentuk keridhaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perlakuan akuntansi ijarah. Perlakuan akuntansi ijarah sendiri diatur dalam PSAK nomor 107, di mana akuntansinya dibedakan menjadi 2, yaitu untuk akuntansi untuk mu'jir atau akuntansi untuk mu'jir atau pemberi sewa, dan yang kedua akuntansi untuk mustajir atau penyewa. Untuk mu'jir sendiri itu yang dapat dicatat, yang pertama biaya perolehan aset tersebut,
Kemudian 2, penyusutan aset ijarah. Ketiga, pendapatan sewa ijarah. Keempat, biaya perbaikan objek ijarah apabila ada berupa kendaraan. Kemudian yang kelima, perpindahan kepemilikan objek ijarah. Ini dicatat untuk ijarah mutahiyah bin tamlik atau IMBT. Kemudian yang keenam, ketika mu'jir menyajikan laporan keuangan, dan yang ketujuh ketika mu'jir melakukan pengungkapan. Selanjutnya untuk akuntansi mustajir itu yang pertama adanya beban sewa, yang kedua biaya pemeliharaan objek, yang ketiga pemindahan kepemilikan untuk ijarah jual ijarah, kemudian yang keempat ijarah lanjutan ketika ijarah lanjutan, dan yang kelima ketika mustajir melakukan pengungkapan. Nah, kemudian ini ada bentuk ilustrasi akuntansi akad ijarah, di mana ketika transaksi pembelian sewa dan menyewa menandatangani akad, di sini terlihat bahwa terdapat jurnal untuk si pemberi sewa dan penyewa. Kemudian ketika menerima pendapatan sewa, di mana jurnalnya kas pada pendapatan sewa, dan untuk penyewa sendiri beban sewa pada kas. Kemudian ketika periode akhir masa ijarah dan penyajiannya sah. Kemudian di sini ditutup dengan ketika pada akhir kontrak ijarah, di mana aset non kas atau bekas ijarah pada aset ijarah. Nah, sekian pemaparan materi mengenai akad ijarah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.